Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Banggit Kurnia. Saya akan mempresentasikan jawaban UAS dalam mata kuliah Organizational Behavior. dalam keberagaman dalam kelompok dan tim kerja. Keberagaman adalah perbedaan karakteristik individu dalam organisasi. Jika dikelola dengan baik, meningkatkan inovasi, kreativitas, dan kinerja. Jika tidak dikelola, berpotensi menimbulkan konflik. Jenis keragaman karyawan ada beberapa. Di antaranya adalah keragaman demografis, usia, gender, suku, budaya, agama, dan pendidikan. Keragaman fungsional, perbedaan keahlian, pengalaman, dan bidang kerja. Keragaman psikologis adalah kepribadian, nilai, motivasi, sikap kerja. Keragaman generasi ada perbedaan karakteristik antar kelompok usia. Langkah konkret pimpinan terhadap keragaman demografis adalah ada beberapa poin di antaranya menerapkan kebijakan non-diskriminasi, membangun budaya inklusif, mendorong komunikasi terbuka. Adapun terhadap keragaman fungsional ada pembagian tugas sesuai kompetensi, mendorong kolaborasi lintas fungsi, knowledge sharing, uh, langkah lanjutan pimpinan terhadap keragaman psikologis adalah gaya kepemimpinan situasional, komunikasi interpersonal efektif, pemberian feedback konstruktif terhadap adapun terhadap keragaman generasi adanya mentoring dua arah, first mentoring, integrasi pengalaman senior dan teknologi generasi muda. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi ada beberapa. Komunikasi berperan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Komunikasi yang efektif meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan kepercayaan. Terdiri dari komunikasi formal dan non-formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang berlangsung melalui jalur resmi organisasi secara struktur dan hierarki. Jenis ciri-cirinya adalah mengikuti struktur jabatan, bersifat resmi dan terdokumentasi. Biasanya tertulis atau melalui rapat resmi. Contoh surat keputusan manajemen, email resmi perusahaan, rapat koordinasi divisi, laporan kinerja kepada atasan. Fungsinya menjaga kejelasan instruksi, tanggung jawab, dan pengendalian organisasi. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang terjadi secara spontan di luar jalur resmi organisasi. Ciri-cirinya adalah lebih fleksibel, tidak terikat struktur formal, dan biasanya bersifat personal. Contoh diskusi santai antar karyawan, obrolan saat istirahat, grup chat internal, atau sharing ide di luar rapat resmi. Fungsinya membangun kedekatan, memperkuat hubungan kerja, dan meningkatkan solidaritas tim. Hal yang harus dihindari dalam negosiasi konflik adalah komunikasi emosional yang berlebihan. Hindari dengan nada tinggi menyerang pribadi. Asumsi tanpa klarifikasi. Jangan langsung menyimpulkan tanpa fakta. Sikap defensif adalah negosiasi yang harus dua arah. Menghindari masalah. Konflik tidak boleh dipendam. Fokus pada individu bukan masalah. Jadi diserang isu bukan orangnya. Motivasi kerja dan teori kepemimpinan Fiedler. Motivasi karyawan dipengaruhi oleh gaya dan efektivitas kepemimpinan. Menurut Fiedler, efektivitas kepemimpinan tergantung pada kesesuaian gaya pemimpin dengan situasi. 3 faktor dalam teori kontingensi Fiedler. Yang pertama adalah hubungan pimpinan dengan anggota, leader-member relation. Di antara adalah tingkat kepercayaan, loyalitas, dan rasa hormat bawahan terhadap pemimpin. Semakin baik hubungan, maka semakin mudah pemimpin mempengaruhi tim. Contoh, jika kalian percaya pada atasannya, mereka akan lebih termotivasi menjalankan tugas tanpa paksaan. Yang kedua adalah struktur tugas. Sejauh mana tugas definisi jelas atau tidak. Tugas terstruktur menghasilkan prosedur dan standar kerja sudah jelas. Tugas tidak struktur membutuhkan kreativitas dan arahan lebih fleksibel. Contoh di pabrik dengan SOP jelas, pemimpin lebih mudah diterapkan dibanding kreatif
yang tugasnya fleksibel. Eh, yang ketiga adalah posisi kekuatan pemimpin atau position power. Seberapa besar wewenang formal pemimpin, termasuk hak memberi reward atau sanksi. Contoh, manajer yang memiliki kewenangan promosi dan evaluasi kinerja lebih mudah mengendalikan situasi dibanding koordinator tanpa otoritas formal. Kapan gaya otoriter dan demokratis digunakan? Gaya kepemimpinan otoriter cocok digunakan ketika situasi kritis atau darurat. Waktu pengambilan keputusan terbatas, tugas sangat terstruktur, tim kurang berpengalaman. Contoh, saat terjadi masalah produksi mendesak, pemimpin perlu mengambil keputusan cepat tanpa diskusi panjang. Gaya kepemimpinan demokratis cocok digunakan ketika lingkungan kerja stabil, dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Tim berpengalaman dan kompeten, keputusan membutuhkan partisipasi bersama. Contoh, dalam tim pengembangan produk baru, diskusi bersama akan meningkatkan kualitas ide dan motivasi tim. Perilaku politik dalam organisasi. Perilaku politik adalah upaya individu kelompok untuk mempengaruhi keputusan organisasi demi kepentingan tertentu. Kekuasaan menentukan kemampuan seorang mempengaruhi orang lain. Kekuasaan dapat bersifat legitimate atau tidak legitimate. Kekuasaan yang legitimate adalah kekuasaan yang sah karena berasal dari jabatan atau otoritas formal dalam struktur organisasi. Terjadi ketika seseorang memiliki posisi resmi dalam hierarki. Wewenang yang diberikan berdasarkan aturan organisasi, pengambilan keputusan sesuai prosedur. Contoh, manajer berhak memberi evaluasi kinerja atau menentukan pembagian tugas karena memiliki kewenangan formal. Kekuasaan yang tidak legitimate adalah kekuasaan yang digunakan tanpa dasar kewenangan resmi atau melanggar norma organisasi. Terjadi ketika seseorang memanfaatkan kedekatan pribadi untuk mempengaruhi keputusan, menggunakan manipulasi, tekanan, atau ancaman bertindak di luar batas wewenang formal. Contoh, karyawan mempengaruhi keputusan promosi melalui hubungan pribadi, bukan berdasarkan kinerja. Perubahan pengembangan organisasi. Organisasi harus adaptif terhadap dinamika internal dan eksternal. Perubahan dan pengembangan bertujuan meningkatkan efektivitas dan daya saing. Perubahan organisasi dilakukan ketika terjadi perubahan lingkungan eksternal, teknologi, pasar, regulasi. Kinerja menurun, terjadi krisis atau tekanan kompetitif. Struktur atau sistem tidak lagi efektif. Contoh, perusahaan mengubah sistem kerja dari manual menjadi digital karena perkembangan teknologi. Pengembangan organisasi dilakukan ketika organisasi ingin meningkatkan kualitas SDM, ingin memperbaiki budaya kerja, meningkatkan efektivitas jangka panjang, mengembangkan kompetensi kepemimpinan. Contoh, perusahaan mengadakan pelatihan kepemimpinan dan team building untuk meningkatkan kerjasama tim. Dampak terhadap perilaku individu adalah perubahan dapat menimbulkan resistensi, kecemasan, atau stres. Pengembangan meningkatkan motivasi, keterampilan, dan komitmen. Keduanya mempengaruhi sikap, kepuasan kerja, dan kinerja. Contoh konkret, jika perusahaan menerapkan sistem digital, perubahannya karyawan harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru, sehingga sebagian merasa takut atau menolak. Pengembangannya, perusahaan memberikan pelatihan IT, karyawan menjadi lebih percaya diri dan produktif hasilnya, perilaku individu berubah jadi resistensi menjadi adaptif dan proaktif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.